Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Tidak banyak, tetapi saya telah menjual banyak batu esensi sejati berkualitas tinggi. Saya memiliki lebih dari 30.000 batu esensi sejati berkualitas tinggi di sini. Yuyin juga mengerutkan bibirnya dan berkata, dia juga tahu Losen tidak tertarik pada batu esensi sejati berkualitas tinggi. Siapapun yang bisa mengungkapkannya dan meminjamkannya sedikit batu kehidupan mentah akan diberikan kepada Yuyin dengan harga tinggi. Sekarang semua orang benar-benar tidak memiliki batu kehidupan mentah di tangan mereka, tapi dia telah menggunakan beberapa biji langka untuk merebut para jenius tingkat dewa ini. Dan para jenius tingkat dewa ini hanya perlu mencari orang lain untuk meminjam batu kehidupan. Jadi semua batu kehidupan ada di sini di tangan Yuyin. Oh, saya mengerti. Jawab Loseng ringan dan memanjat piramida lagi. Dia sudah menjelajahi lantai 34 sebelumnya. Tapi sekarang dia mengincar lantai 35. Mungkin semakin tinggi di daunan, semakin sedikit jumlah batu kehidupan. Tapi dia tidak punya pilihan. Tepat ketika Loseng naik ke lantai 35 piramida, dia melihat sebuah pintu sempit khusus. Meskipun semua pintu sempit di piramida ini ditopang oleh dua pilar berwarna abu-abu, membentuk lorong sempit selebar satu orang, sehingga hanya satu orang yang bisa masuk dalam satu waktu. Tapi ada pintu sempit di lantai 35 berbeda. Pilar pintu sempit ini diukir dengan dua naga asli. Kedua naga asli membuka mulutnya dan menatap Loseng tampak seperti hidup. Mengapa gerbang sempit ini berbeda? Wajah Loseng menunjukkan rasa ingin tahu, namun sebagian besar pejuang aktif di bawah tingkat 35. Adapun para jenius tingkat dewa yang ingin memasuki tingkat 35. Tidak ada jenius tingkat dewa, dan alasannya sangat sederhana. Itu adalah pemborosan waktu. Karena mereka tidak bisa menggali daun di tingkat 35. Terlebih lagi, jika mereka bertemu dengan serangga pemakan biji, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Bahkan jika mereka adalah serangga pemakan biji hijau, mereka mungkin tidak bisa untuk melawan mereka. Tanpa berpikir panjang, Loseng memutuskan untuk memasuki secara pribadi untuk mencari tahu. Tepat setelah Loseng melangkah ke pintu sempit, dia masih terjatuh. Tak lama kemudian dia jatuh ke atas daun besar, tapi daun ini benar-benar berbeda dari pedang lainnya. Karena daun lainnya transparan seperti kaca dan indah, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru. Daun bagian bawah lebih putih, sehingga daun bagian atas lebih biru, tetapi daun besar di bawah kaki Loseng memiliki garis-garis emas kecemerlangan. Pisau ini sepertinya sangat istimewa. Loseng melihatnya dengan hati-hati dan rasa ingin tahunya meningkat. Tepat di bawah pemeriksaan ini, mata Loseng tiba-tiba mengembun. Ini beliung penambangan. Tapi beliung penambangan tingkat berapa ini? Loseng berteriak. Di antara daun emas pucat ini ada beliung penambangan pendek yang tertanam di dalamnya. Seluruh tubuh beliung penambangan benar-benar hitam, tetapi aura yang dipancarkannya membuat Loseng diam-diam ketakutan. Yang lebih penting adalah ada hal yang aneh di kepala beliung. Pola dewa beredar di atasnya. Pola dewa bintang 10 dan ada 3 pola dewa bintang 10. Loseng berteriak lagi, meskipun Loseng tidak dapat mengidentifikasi warisan pola dewa dari 4 kerajaan dewa utama dan alam atas umat manusia. Tetapi teknik pola dewa klan pembuluh darah naga diwarisi dari klan naga sejati, dan Loseng telah mempraktekkannya melalui King Long. Lagi pula, pola dewa bintang 10 adalah pola dewa paling atas di dunia atas. Bahkan jika King Long menggambar pola dewa bintang 10, mungkin akan membutuhkan banyak energi dan tenaga saat mencapai puncaknya. Belum lagi menggambar pola dewa bintang 10. Bahan yang dikonsumsi oleh pola dewa ini juga sangat langka.
Loseng telah mampu memblokir invasi orang-orang kuat di alam hidup dan mati dengan 3 pola dewa bintang 5. Perbedaan antara setiap tingkat bintang antara pola dewa ini sangat besar. Bagaimana dengan 6 bintang hingga bintang 8? Tapi harta karun apa yang dipilih penembangan dengan 3 pola dewa bintang 10 ini? Loseng tidak dapat melihatnya untuk sementara waktu, tetapi dia tahu di dalam hatinya, karena ada 3 pola dewa bintang 10 yang terukir pada beliung penambangan ini. Nilainya pasti tidak akan rendah. Menggalinya. Ide ini muncul dari benak Loseng tanpa terkendali, tapi kemudian dia memikirkannya, pintu sempit ini sangat jelas. Daun ini pasti telah dikunjungi oleh banyak pejuang, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat di alam hidup dan mati, dan penguasa alam laut dewa. Jika orang kuat di alam laut mengambil beliung batang ini tidak berdaya, bagaimana dia bisa mengeluarkan beliung penambangan ini? Tapi meskipun dia berpikir begitu, Loseng masih mengeluarkan beliung penambangan tingkat suci, dan kemudian berjalan menuju beliung penambangan di daun emas muda. Setelah berdiri diam, Loseng menggunakan beliung penambangan di tangannya, mengetuk bilahnya 2 kali. Segera, daun emas puncak mengeluarkan 2 suara teredam. Setelah menyelaraskan posisinya, Loseng mengangkat tinggi beliung penambangan di tangannya. Kemudian dia mengayunkannya dengan keras ke arah daun tersebut. Tuar, tuar. Suara pertama adalah suara beliung penambangan Loseng yang mengenai permukaan daun. Suara kedua adalah suara beliung penambangan di tangan Loseng yang patah. Suara ketiga adalah bagian beliung yang patah dan langsung berguling ke arah ujung daun dan jatuh lurus ke bawah. Melihat adegan ini, Loseng tertegun, kemudian dia menunjukkan senyuman masam. Meskipun beliung penambangan yang diberikan kepada Loseng oleh Raja Yan adalah senjata suci tingkat rendah, itu sudah agak rusak setelah penyiksaan yang begitu intens oleh Loseng. Dan sekarang daun emas muda di bawah kaki Loseng sangat keras, sehingga tidak diterbayangkan. Menurut penilaian Loseng, mungkin kekuatan daun emas pucat ini setara dengan keberadaan artefak. Dengan kata lain, hanya dengan memotong daun emas pucat ini, dia sudah bisa membuat senjata dengan kekuatan yang sama dengan artefak. Saat alat penambangan senjata suci tingkat rendah ini dipukul, rasanya seperti memukul batu dengan telur, dan langsung pecah. Bahkan alat penambangannya hancur, tapi tidak ada sedikit pun bekas yang tersisa pada daun ini. Melihat beliung penambangan gelap yang tergeletak diam-diam di bawah daun, alis Loseng menunjukkan ekspresi keengganan untuk mengakui kekalahan. Kemudian cincin Sumeru di tangannya berkedip dan dia ingin menggunakan senjata suci bermutu tinggi di tangannya untuk mengeluarkan belium tersebut. Meskipun pedang ini dikenal tajam, tetapi tidak cocok untuk menambang, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih rendah daripada beliung penambangan. Jadi Loseng mencabut pedangnya dan memberi isyarat sebentar, tetapi pada akhirnya dia tetap diam dan tidak mau menusuknya, karena hasil dari penikaman itu mungkin adalah pedangnya sendiri yang hancur. Setelah memikirkannya, Loseng menghela nafas tetapi melompat dari daun emas pucat. Ketika Loseng muncul di samping piramida membawa beliung penambangan yang rusak, Raja Yan bertanya dengan aneh. Loseng, Anda menghancurkan beliung penambangan. Loseng dengan lembut mengangkat beliung penambangan yang rusak di tangannya dan tersenyum tak berdaya. Bagaimanapun beliung penambangan itu dipinjamkan kepadanya oleh Raja Yan, tapi sekarang dia merusaknya. Tidak mungkin, bahkan jika Anda menambang di lantai 35, tidak mungkin senjata suci tingkat rendah bisa hancur begitu cepat. Raja Yan tampak bingung, meskipun pilihan penambangan ini adalah alat suci tingkat rendah, dilihat dari kemampuannya membentuk. Sangat cocok untuk menggali, terutama kepala beliung dari beliung penambangan dibuat lebar dan sulit untuk membantahnya dalam keadaan normal. Tapi Raja Yan tidak menyalahkan Loseng. Meskipun beliung penambangan kelas rendah senjata suci sulit didapat, tapi bagaimanapun juga itu hanyalah senjata suci tingkat rendah. Loseng hanya menjawab dengan jujur.
Saya menemukan sesuatu yang aneh di lantai 35. Oh, setelah mendengar apa yang dikatakan Loseng, wajah Rajayan tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan. Anda berbicara tentang beliung penambangan di daun emas, kan? Dan Anda ingin menggali beliung penambangan itu? Jelas, daun emas muda tidak sulit ditemukan. Jika tidak, Rajayan tidak akan tahu. Jadi Loseng segera mengangkat. Tidak heran, saya menyalahkan diri saya sendiri karena tidak mengingatkan Anda. Rajayan segera berkata, daun emas itu tidak bisa dibuka sama sekali. Alat penambangan yang dikhususkan dengan daun emas disebut bintang hitam. Seperti yang disebutkan dalam dokumen klan pembuluh darah naga, dan itu adalah artefak tertinggi. Artefak tertinggi? Loseng tertegun. Awalnya Loseng berpikir bahwa artefak itu sama dengan senjata suci dan juga dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Tapi tampaknya bukan itu yang dia duga. Lagi pula Loseng belum pernah melakukan kontak dengannya sebelumnya, dan sekarang Ginglong dan Jinglong juga tertidur lelap. Dan Sun juga tenggelam dalam kayu pemelihara jiwa, jadi dia tidak bisa bertanya pada mereka sekarang. Rajayan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu seberapa kuat artefak tertinggi itu. Bagaimanapun itu hanya artefak penambangan yang dicatat dalam dokumen. Dan peran terpenting dari penambangan ini secara alami bukanlah untuk membela musuh. Ini awalnya digunakan untuk menambang, digunakan untuk menggali daun bagian atas pohon penambangan ini. Jelas, mulai dari tingkat 45, kekuatan semua bilah pedang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan kekuatan alam laut dewa tidak dapat mengguncangnya sedikit pun. Mungkin, bahkan orang yang lebih kuat daripada kekuatan alam laut dewa tidak dapat membukanya. Setelah merebut Laut Suci Tianyu, 4 kerajaan dewa utama memperoleh banyak warisan dari klan pembuluh darah naga dan 4 alam rahasia utama. Di antara pengorbanan tersebut, mereka menyadari bahwa daun paling atas hanya bisa dibuka dengan beliung bintang hitam untuk menggalinya. Tapi masalahnya adalah, beliung bintang hitam tersegel di dalam daun emas. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mendapatkan artefak tertinggi ini. Mereka juga tidak bisa menggali daun bagian atas dari pohon penambangan. Juga tidak bisa mendapatkan inti jiwa di dalamnya. Jadi ini adalah simpul yang tidak bisa dibuka. Baru setelah seseorang menemukan serangga yang tumbuh di pohon pertambangan, serangga ini pada awalnya tidak memiliki nama. Belakangan, orang-orang di kerajaan dewa menemukan bahwa mereka mencari nafkah dengan melahap biji, dan kemudian mereka menyebut serangga ini sebagai serangga pemakan biji. Bahkan dedaunan yang tidak dapat digali oleh kekuatan besar laut dewa tidak dapat menghentikan serangan pemakan biji ini. Sehingga para pejuang ke kerajaan dewa mengalihkan pandangan mereka dari beliung bintang hitam dan fokus pada serangga pemakan biji. Sehingga kerja keras mereka membuahkan hasil dan mereka akhirnya mendapatkan inti jiwa dan kemudian mereka dapat maju ke alam rahasia Tianchen. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa mendapatkan beliung tambang bintang hitam, semua orang di 4 kerajaan ilahi telah menyerah, tetapi Loseng ingin mengeluarkannya tanpa menyadarinya. Ternyata tidak bisa dikeluarkan. Loseng menghela nafas lembut, merasa sedikit menyesal. Kemudian Loseng meletakkan tangannya di belakangnya untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan memasuki pintu sempit piramida lagi. Dan mulai mencari batu kehidupan yang mentah. Meskipun beliung penambangan rusak, tinju Loseng sebanding dengan senjata suci, tetapi hanya mengkonsumsi sedikit lebih banyak kekuatan. Namun dalam 1 jam berikutnya, Loseng tidak mendapatkan apa-apa untuk menemukan batu kehidupan mentah. Loseng bahkan menyerah menggali biji lain. Meskipun nilai biji di atas lantai 35 tidak buruk, tetapi Loseng tidak memiliki kesabaran untuk menyanyiakan kekuatan dan waktunya di sini. Dia terus menggali di antara piramida dan pohon biji, bepergian bola-balik karena dia ingin menemukan jejak batu kehidupan yang asli. Tapi dari lantai 35 ke lantai 40,
Semakin tinggi, semakin sedikit jumlah daun di setiap lantai. Dan Loseng melakukan perjalanan ribuan kali dan dengan hati-hati melihat setiap daun, tetapi masih tidak menemukan satupun batu kehidupan. Selama periode ini, Loseng juga bertemu dengan beberapa serangga pemakan biji hijau. Tetapi serangga pemakan biji ini tampaknya menjadi lebih pintar. Selama Loseng berada di kedaunan, serangga pemakan biji ini segera mengepakkan sayapnya dan menghindarinya dengan hati-hati, sehingga Loseng tidak memiliki peluang untuk menangkap serangga ini. Pada saat ini, hati Loseng perlahan tenggelam, bahkan alisnya berkerut erat. Karena dengan cara ini menjadi pertanyaan, apakah dia bisa mengumpulkan 500 batu kehidupan mentah? Memikirkan hal ini, Loseng tidak melakukan apapun dan langsung naik menuju 40 lantai piramida. Loseng! Melihat Loseng bersiap memasuki lantai 40, Raja Yan tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Lantai 40 ke atas adalah ketinggian yang hanya bisa dimasuki oleh alam laut dewa. Saya khawatir jika Anda pergi di dalamnya. Jelas serangga pemakan biji ungu ada di lantai 40 dan 10 kali lebih kuat dari serangga pemakan biji hijau. Bahkan orang kuat di alam hidup dan mati pun sulit untuk menghadapinya. Apalagi jika Loseng memasuki level ke-40. Dia tidak mungkin bisa menggali daun tingkat 40. Anak itu sedang mencari kematian, jadi biarkan dia masuk. Setiap biji di lantai 40 sangat berharga. Jika Anda menggali satu biji, Anda akan menghasilkan banyak uang. Saya bahkan bisa melukai kaisar perang Dayu. Mungkin saya benar-benar bisa menggali pohon tambang di tingkat 40. Kata Loseng dengan tegas, sehingga beberapa jenius tingkat dewa tidak bisa menahannya lagi. Jadi Loseng perlahan naik di mata mereka. Itu juga merupakan pertunjukan telanjang. Lagi pula mereka yang berada di atas lantai 40 hampir seperti area terlarang bagi para jenius tingkat dewa di alam kesengsaraan Void. Namun bagaimana Loseng peduli dengan kata-kata ini? Jadi dia hanya berkata kepada Raja Yan, "Saya baru saja masuk untuk melihat, jangan khawatir, saya akan berhati-hati." Meskipun Loseng akan bertemu serangga pemakan biji ungu di atas lantai 40, dan serangga pemakan biji ungu ini setara dengan binatang buas tingkat ke-11, bahkan sebanding dengan makhluk kuat di alam laut dewa. Selama serangga pemakan biji ungu ini tidak memiliki kemampuan untuk membuat domain yang bisa memutus hubungannya dengan dunia, mereka tidak dapat membunuh Loseng. Lagi pula dia bisa menggunakan kekuatan untuk mentransfer serangan ke tempat lain. Tapi Loseng juga tahu bahwa batu kehidupan di lantai 30 sangat langka. Tetapi kemungkinan menemukan batu kehidupan di lantai 40 mungkin lebih kecil. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Setelah melangkah ke pintu sempit, Loseng langsung jatuh ke dalam dedaunan berlantai 40. Setelah menginjak daun di lantai 40, Loseng melirik sedikit. Tidak ada serangga pemakan biji ungu legendaris di daun di depannya. Tapi ada 6 serangga di daun di sebelahnya, dan serangga pemakan biji ungu ini berukuran 2 kali lipat lebih besar dari serangga pemakan biji hijau. Dan memiliki 2 pasang mata majemuk lagi di kepalanya. Ada juga aura dingin yang keluar dari kepala serangga tersebut. Sekarang ke-6 serangga pemakan biji ungu semuanya meletakkan kepalanya di atas daun. Sepertinya mereka baru saja menggali biji di daun dan menggunakan bagian mulut di wajah mereka untuk terus menelan biji tersebut. Sehingga perut besar berwarna ungu kehitaman itu terangkat naik. Namun gerakan Loseng di dedaunan itu mengingatkan serangga pemakan biji ungu. Sehingga serangga pemakan biji ungu itu menurunkan perutnya. Tubuhnya seperti tuas dan kepalanya terangkat tinggi. Tentakelnya sedikit bergoyang, berbalik dan menatap Loseng. Dengan 4 mata majemuk gelap, meskipun Loseng yakin bisa melarikan diri dari serangan pemakan biji ungu, dia tidak akan menantang serangga pemakan biji ungu tanpa alasan. Dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak dapat menembus cangkang serangga pemakan biji ungu. Setelah Loseng melihat serangga pemakan biji ungu memperhatikannya, dengan cepat dia mengamati dedaunan di bawah kakinya.
Biji di daun hampir sebesar kepala, dan beberapa biji juga samar-samar memancarkan kekuatan berbagai hukum misterius. Bahkan jika Losen tidak memiliki pemahaman sebagian tentang jenis dan nilai biji ini, dia juga tahu bahwa biji ini ditakdirkan untuk menjadi berharga. Tidak ada batu kehidupan. Losen sebenarnya mengharapkan hasil ini karena tidak ada batu di atas lantai 35. Mungkin juga tidak ada yang lantai 40. Hanya saja dia tidak menyerah. Pada saat ini, serangga pemakan biji ungu di daun sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan suara serangga yang tajam di mulutnya. Kemudian melambaikan kaki depannya yang tajam dan menunjuk ke arah Loseng. Segera 5 serangga pemakan biji ungu lainnya yang masih menundukkan kepala untuk memakan biji tiba-tiba berhenti dan kemudian terbang dengan ledakan, berubah menjadi 5 bayangan serangga ungu dan menuju ke arah Loseng. Adapun kelima serangga pemakan biji ungu ini, kekuatan binatang buas ini dapat menempati peringkat di atas binatang buas tingkat ke-11, yang setara dengan 5 master hebat alam laut dewa. Meskipun Losen tidak merasakan kekuatan domain dari serangga tersebut, hanya saja ekspresinya masih berubah drastis. Tanpa pikir panjang, seekor layang-layang berbalik dan melompat langsung dari dedaunan. Saat Loseng melompat keluar, serangga pemakan biji ungu yang terbang di depan hanya berjarak 3 kaki dari Loseng. Kemudian dia tidak menggunakan kaki depannya yang tajam untuk menyerang Loseng, tetapi ingin menggunakan kaki tipis di bawah perutnya, juga menangkap Loseng secara langsung. Begitu Loseng ditangkap oleh serangga pemakan biji ungu ini, Loseng takut dia akan diserang oleh serangga pemakan biji ungu ini. Dan konsekuensinya bisa menjadi bencana. Ingin menangkap saya? Mimpi. Loseng memutar pinggangnya ke udara, cahaya dingin melintas di tangannya, kemudian dia menebas dengan pedang di tangannya. War. Senjata suci bermutu tinggi yang awalnya tidak bisa dihancurkan tidak berpengaruh saat ini. Kaki tipis dari serangga pemakan biji ungu itu hanya setebal lengan. Tapi ketika pedang suci bermutu tinggi menyerang mereka, itu hanya mengeluarkan suara yang tajam dan sedikit percikan api. Sisik serangga itu sangat keras. Loseng tampak terkejut, tetapi dengan serangga balik dari kedua serangan pedang ini, Loseng langsung jatuh. Segera dia bergerak dengan sangat cepat. Lagi pula selain dorongan, ada juga tarikan gravitasi yang kuat di bawah yang menariknya ke bawah. Namun serangga pemakan biji ungu mengejarnya dan menukik ke arah Loseng. Di bawah suara mendesing ini, ketika Loseng melihat ini, dia tidak lari, tapi dia menjalankan energi sejatinya dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, gangguan meledak dari tubuhnya dan menukik ke bawah. Di bawah percepatan 4 atau 5 gaya dorong ke bawah, kecepatan jatuh Loseng mencapai tingkat yang luar biasa. Bagaimanapun, binatang buas level 11 ini memang lebih kuat dari yang dibayangkan Loseng. Pada ketinggian seperti itu, dia berhasil menyingkirkan serangga pemakan biji ungu dan langsung jatuh ke dalam lubang di bagian bawah. Pada saat jatuh, Loseng masih khawatir serangga pemakan biji ungu ini tidak akan mengejarnya. Jika mereka diusir, bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak prajurit akan kesengsaraan Void di luar? Namun serangga pemakan biji ungu tidak dapat mengejar Loseng, tetapi mereka menemukan bahwa masih ada beberapa manusia yang menambang di pohon suci. Tapi mereka bergegas menuju manusia tersebut seperti angin dan awan. Saat ini, Ho-Chen sedang berkonsentrasi pada penambangan di lantai 27. Tiba-tiba dia mendengar banyak suara. Ketika dia melihat ke atas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa-apaan ini? Ho-Chen menatap kosong ke arah serangga besar pemakan biji ungu itu. Tolong saya. Tidak jauh dari Ho-Chen, seorang jenius tingkat dewa ditangkap oleh serangga pemakan biji ungu, dan serangga pemakan biji ungu ini langsung melemparkan jenius tingkat dewa ke udara. Selama prajurit itu meninggalkan pedangnya, dia akan tertarik oleh gaya gravitasi yang sangat besar.
Namun ketika serangga pemakan biji ungu tersebut dilempar, maka gaya gravitasi tersebut akan hilang. Jadi dapatkah dibayangkan betapa kuatnya serangga pemakan biji ungu ini? Tolong! Prajurit itu tidak bisa lagi menahan kecuali teriakan minta tolong secara naluriah. Ketika prajurit itu terlempar ke udara, beberapa serangga pemakan biji ungu mengelilinginya, dan mereka semua menjulurkan kaki lurusnya ke bawah perut mereka dan mulai mencabik-cabik prajurit itu. Bagaimanapun, serangga pemakan biji mencari nafkah dengan melahap biji dan pohon penambangan. Mereka tidak makan tubuh manusia, jadi mereka hanya mencapik-capik seperti ini. Tapi bagaimana tubuh prajurit alam kesesaran kekosongan dapat menahan robekan binatang buas tingkat ke-11? Jadi jeritan minta tolong prajurit itu berhenti tiba-tiba, dan dia segera terkoyak dan potongan tubuhnya jatuh ke dasar pohon penambangan. Ketika prajurit lain, termasuk He Chen dan yang lainnya, melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah menjadi hijau. Pada saat ini, si bodoh juga tahu bahwa dia harus lari untuk hidupnya, dan masing-masing dengan putus asa berlari keluar dari daun di bawah kakinya dan menukik ke bawah. Di luar piramida, sebagian besar pejuang masih tidak menyadari perubahan pada pohon biji. Kebanyakan orang masih berpandangan biji mereka sendiri, atau tawar-menawar dengan Yu Ying. Sekarang Yu Ying telah mengumpulkan sebanyak 70.000 hingga 80.000 batu esensi sejati kualitas terbaik. Dengan begitu banyak batu esensi sejati kelas atas, bahkan bukan jumlah yang kecil untuk pangeran kerajaan dewa. Bahkan dalam perbendaharaan 4 kerajaan dewa utama, hanya ada 2 hingga 300.000 batu esensi sejati kelas atas sebagai cadangan pada hari kerja. Tetapi bulan purnama, hanya dalam 4 atau 5 jam, dia telah mendapatkan 70.000 hingga 80.000 batu esensi sejati kualitas baik. Jika di masa lalu, dia telah mendapatkan begitu banyak batu esensi sejati kelas atas, Yu Ying mungkin akan dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan jika dia hanya menarik komisi, itu akan menjadi sejumlah besar uang untuknya. Tapi yang membuat dia tertekan adalah dia tidak mendapatkan terlalu banyak batu kehidupan mentah untuk Lo Sheng. Tampaknya batu kehidupan mentah yang diperoleh sebagai imbalan jauh lebih rendah dari perkiraan Lo Sheng. Hanya saja pohon penambangan tidak bisa menghasilkan begitu banyak batu kehidupan mentah dalam setahun. Dan ini bukan fakta bahwa Lo Sheng bisa berubah. Tepat ketika dia sedang mendiskusikan harga transaksi sepotong embun beku hitam dengan seorang jenius tingkat dewa, tiba-tiba terdengar suara keras. Tuar! Akibat dari lubang di satu sisi piramida belum sepenuhnya hilang, tetapi lubang besar telah muncul di bawah, dan Lo Sheng tergeletak di tengah lubang. Hai, apa yang terjadi pada saudara Tianxing? Yu Ying berkedip dan menatap Lo Sheng di dalam lubang. Baru saja Lo Sheng hampir menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menyingkirkan serangga pemakan biji ungu ini. Namun dia tidak bisa menahan diri ketika dia bergegas keluar dengan kecepatan ini. Jadi dia langsung membuat lubang besar di tanah. Tentu saja dengan tubuh senjata suci Lo Sheng, dia tidak akan terluka. Tetapi di bawah pengaruh seperti itu, dia juga merasakan darahnya berjatuhan. Pada saat ini, semua orang menyaksikan Lo Sheng keluar dari lubang besar, dan kemudian lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip di atas kepala Lo Sheng. Tapi ada mayat berdarah, seperti hujan dari lingkaran cahaya yang bergoyang padat. Lo Sheng menoleh dan melihat pemandangan ini, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, dan kemudian lingkaran cahaya yang pekat masih berkedip. Dan para jenius tingkat dewa pucat muncul dari lingkaran cahaya itu. Meskipun hanya sejumlah kecil jenius tingkat dewa yang keluar, tapi sebagian besar jenius tingkat dewa dihancurkan secara langsung. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki tubuh fisik sekuat Lo Sheng, dan masing-masing dari mereka jatuh dengan keras. Apa yang telah terjadi? Seharusnya tidak ada bahaya seperti itu di dalam piramida ini.
Mengapa semua orang sepertinya melarikan diri? Apakah serangga pemakan ungu telah turun? Para jenius tingkat dewa yang berdagang di luar banyak berbicara, tetapi beberapa orang sudah menebak kebenarannya. Luo Tianxing, seorang pangeran dari kerajaan Xingye, merangkak keluar dari lubang. Wajah pangeran itu pucat dan ada bekas darah yang jelas keluar dari sudut mulutnya. Namun dia meraung marah pada Loseng. Anda sebenarnya membawa serangga pemakan biji ungu ke tingkat yang lebih rendah. Setelah mendengar perkataan pangeran kerajaan dewa, para jenius tingkat dewa di luar piramida segera mengerti. Karena serangga pemakan biji hijau bahkan sudah ditangani oleh para jenius tingkat dewa ini. Dan hanya beberapa jenius tingkat dewa tingkat pertama, seperti Loseng dan Liu Xiu, yang berani memprovokasi mereka. Namun Loseng dapat membunuh serangga pemakan biji hijau, tetapi mustahil bagi Liu Xiu dan yang lainnya untuk melakukannya. Lagi pula, serangga pemakan biji ungu jauh lebih kuat daripada serangga pemakan biji hijau. Belum lagi para pejuang alam kesengsaraan Void. Bahkan yang kuat dari alam kesengsaraan Void pun takut dan menghindarinya. Namun kebiasaan hidup serangga besar ini sangat teratur. Serangga pemakan biji hijau umumnya tidak masuk di bawah lantai 30, sedangkan serangga pemakan biji ungu tidak masuk di bawah tingkat 40. Tapi baru saja semua orang menyaksikan Loseng memasuki tingkat 40. Jadi ketika pangeran kerajaan dewa mengatakan ini, semua orang percaya bahwa Loseng pasti telah memimpin serangga pemakan biji ungu ini. Sebenarnya Loseng sendiri tidak mau hal seperti itu terjadi. Jadi menghadapi tuduhan dari pangeran kerajaan dewa, ekspresi Loseng tidak berubah sama sekali. Tapi dia berkata, "Saya tidak bermaksud begitu. Anda telah membunuh seseorang dan Anda mengatakan itu tidak sengaja." Pangeran kerajaan dewa berkata tidak yakin. Loseng mengangkat bahu, dia tidak bisa memprediksi situasi ini. Meski begitu, dia tidak berniat mengubah keputusannya. Dia akan menjelajahi seluruh pohon penambangan sampai dia tidak dapat menemukan batu kehidupan. Melihat Loseng mengabaikannya, pangeran kerajaan dewa menjadi lebih marah. Tetapi dia tidak ada hubungannya dengan Loseng. Dia hanya bisa berkata, "Jangan menambang, siapa yang tahu serangga pemakan biji telah terbang, jadi jangan pergi ke atas." Jelas para jenius tingkat dewa ini tidak bisa lepas dari kerajaan serangga pemakan biji ungu. Jika mereka kurang beruntung dan bertemu serangga pemakan biji ungu lagi, mereka akan mati. Oh, tidak ada jalan lain. Ayo kita memungut sampah, mungkin kita bisa membeli barang bagus. Saya tidak mau menggali lagi, saya akan memungut sampah juga. Lebih baik berjalan-jalan daripada kehilangan nyawa Anda di sini. Banyak prajurit berkata dengan marah, kemudian mereka berjalan mengelilingi piramida secara berkelompok dan berjalan ke arah lain. Raja Yan datang dengan senyum masam di wajahnya dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar memancing cacing pemakan biji ungu itu sekarang?" Loseng mengangguk. Tidak ada yang sulit untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Berani banyak. Raja Yan tidak peduli dengan hidup dan mati prajurit lainnya. Belum lagi prajurit yang meninggal bukanlah prajurit dari kerajaan besi hitam miliknya. Dan jenius tingkat dewa yang mati hanya dapat dikaitkan dengan nasib buruknya sendiri. "Sepertinya 5, jawab Loseng. Dia mampu menikmati 5 serangga pemakan biji ungu sekaligus. Masalahnya adalah orang ini bisa melarikan diri tanpa cedera. Jadi untuk sementara, Raja Yan tidak tahu harus berkata apa. Saya menyarankan Anda untuk tidak masuk. Lantai 40 benar-benar terlalu berbahaya. Jika Anda dikepung oleh 5 atau 6 serangga pemakan biji ungu, saya khawatir Anda tidak akan selamat. Raja Yan memperingatkan Loseng, menggelengkan kepalanya sedikit tanpa ada keraguan di wajahnya. Tidak peduli betapa berbahayanya pohon tambang, Loseng harus masuk. Jelas Raja Yan juga mengetahui kekeras kepalaan Loseng dan tidak dapat membujuknya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Apa yang mereka maksud dengan memungut sampah? Losem mendengar para jenius tingkat dewa menyebutkan hal ini dan bertanya pada Raja Yan. Memungut sampah? Raja Yan tersenyum tipis. Untuk memungut sampah, saya harus pergi ke gudang senjata untuk mengambil beberapa senjata yang tidak terkutuk. Tempat ini disebut alam rahasia Kaisar Bulu. Awalnya adalah tambang dari klan pembuluh darah naga dan penyulingan seluruh klan pembuluh darah naga. Para ahli senjata biasa menyempurnakan senjata di pulau ini dan paling terkenal di antara mereka adalah pemurni senjata klan pembuluh darah naga bernama Yu Huang. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.